Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengisyaratkan perahu kepada Partai Nasdem pada pemilu 2024 nanti. Edi mengibarkan Nasdem sebagai perahu yang akan ia naiki saat kontestasi pemilu nantinya. Edi pun menyinggung jumlah kursi anggota DPRD Sumut yang ditargetkan Nasdem. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk mengusungnya saat akan maju lagi menjadi gubernur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Rehtin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rehtin, laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Jirda. Saat ini memang benar tadi kemarin, tepatnya pada 3 Maret 2022, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghadiri pembukaan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil Partai Nasdem Sumut. Dan pada saat Rakorwil tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan kata sambutan yang pernyataannya cukup menarik perhatian audiens yang datang, di mana Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyinggung target kursi yang ditargetkan oleh Partai Nasdem, di mana secara keseluruhan Nasdem menargetkan pada pemilu 2024 itu ada total 200 kursi untuk anggota dewan, di mana pembagiannya ada 20 kursi yang ditargetkan di DPRD Sumut. Dan Gubernur Edi Rahmayadi menyinggung jika target 20 kursi ini dapat tercapai pada pemilu 2024, beliau tidak akan membutuhkan partai lain jika akan maju kembali menjadi Gubernur Sumatera Utara pada periode 2024 dan selanjutnya. Dan pada saat itu Gubernur Sumatera Utara juga menyinggung Nasdem akan dijadikannya sebagai perahu jika dia diizinkan untuk maju kembali memimpin Sumut. Dan pernyataan ini memang juga direspons oleh Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh, di mana Surya Paloh menyatakan sebagai partai pengusung Edi Rahmayadi bersama Musa Rajeksa pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 lalu, Partai Nasdem memang akan mendukung Gubernur Edi baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun nanti jika Gubernur Edi akan mengikuti pemilihan gubernur selanjutnya pada tahun 2024 mendatang. Dan Surya Paloh juga sempat menyinggung dikarenakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bukan merupakan mantan kepala daerah, tapi beliau merupakan mantan prajurit ataupun pangkostrat, sehingga Gubernur Edi Rahmayadi jika ingin melanjutkan kembali kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumatera Utara, beliau harus belajar berkomunikasi dan juga lebih banyak belajar mengenai tata cara kepala daerah. Dan hal ini juga mengundang banyak perhatian, khususnya dari pengamat politik di Sumatera Utara, karena Edi Rahmayadi dan juga pasangannya Musa Rajeksa menunjukkan dua hal yang berbeda, di mana pada awal mereka mengajukan diri sebagai calon gubernur pada Pilgub 2018 lalu, Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa maju tanpa masuk ke dalam satu partai pun, sehingga mereka berstatus non-partisan. Tapi seiring berjalannya waktu, Wakil Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa memutuskan untuk masuk ke dalam Partai Golkar dan saat ini juga sudah memimpin Dewan Perwakilan Daerah Golkar di tingkat Sumatera Utara. Sementara Edi hingga saat ini belum sama sekali masuk ke dalam partai manapun. Dan hal ini banyak mengundang perspektif bahwasanya Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa akan maju kembali menjadi gubernur pada tahun 2024 mendatang. Dan kami juga telah mewawancarai pengamat politik di Sumatera Utara, Firda, namanya Pak Sohibul Siregar. Beliau mengatakan bahwasanya jika Edi dan Ijek, sapaan akrab Musa Rajeksa, tetap akan terus maju di 2024 sehingga pisah dan mencari pasangan baru, hal ini akan menjadikan kemungkinan adanya pasangan ketiga, di mana Edi dan Ijek tidak lagi menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada tahun 2024 mendatang. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Rehtin atas laporannya dari Tribun Medan. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, dan juga Ketua Nasdem Surya Paloh. Berikut liputannya untuk Anda. Saya melihat Nasdem yang lahir 2011
saat ini berada di posisi keempat di Sumatera Utara. Yang pertama adalah PDIP, yang kedua adalah Gerindra, yang ketiga adalah Golkar, yang keempat adalah Nasdem, yang kelima adalah PKS. Dari 1.600.000, 1.200.000, 900 sekian, 690 kurang lebih yang diperoleh oleh Nasdem itu menasihati kepada diri saya. Saya tak menasihati saudara-saudara saya yang menggunakan jas biru dengan melambangkan lambang Nasdem. Sekali lagi, saya butuh dan saya tahu pasti kebutuhan saya kepada siapa saya harapkan. Kewajiban sebagai partai pengusung beliau untuk mendampinginya, mensupportnya di mana dia perlukan supaya dia berhasil. Dia nggak berhasil, rugi juga dengan musuh. Ini saya bicara logika sehat aja. Ada yang salah, ada yang kurang, kita perbaiki. Kalau bisa saya membantu, saya bantu. Kalau juga saran mungkin katakanlah kritik tidak diterima, nggak ada masalah juga, jalan aja itu. Tapi jelas dari modal kedekatan, emosi saja dalam hidup ini itu satu hal modal besar untuk melanjutkan tahapan-tahapan apa saja bagi membangun sebuah komunikasi relasi yang lain. Memang saya kadang-kadang bisik sama Pak Edi ini. Apa? Saya tahu latar belakang beliau kan prajurit sejati, Letnan Jenderal kita Pangkos. Nah ini jadi kepala daerah ini.